Kekuatan spiritual Satrio Piningit. Satrio Piningit diciptakan dalam kesempurnaan lahir dan batinnya. Selain dibekali dengan kekuatan akal pikiran, maka ia juga dibekali dengan kekuatan spiritual. Keduanya memiliki kadar yang sama. Bahkan jika dia mampu membangkitkan energi spiritual yang ada di dalam dirinya, maka kekuatannya pun semakin besar, melebihi kekuatan akal pikirannya, dan ini sangat baik baginya. Lantas, apa itu spiritual? Secara terminologi, kata spiritual itu berasal dari kata spirit yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohaniah, batiniah. Sedangkan dari segi etimologi, maka kata spiritual itu berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti napas, dan kata kerja spirere yang berarti bernapas. Sehingga dengan melihat dari asal kata tersebut, maka untuk bisa hidup dia haruslah bernapas, dan memiliki napas itu berarti memiliki spirit. Nah, spirit yang dimaksudkan di sini adalah semangat dalam bertingkah laku yang positif agar mendapat hidup dalam arti yang sesungguhnya. Dan secara pokok, spirit itu tidak hanya sebatas yang terlihat saja, karena merupakan energi yang terbentuk nyata dan gaib. Makanya spirit, atau lebih tepatnya spiritual, itu selalu dihubungkan dengan faktor kepribadian. Dan definisi spiritual bagi setiap individu sangat berpengaruh oleh lingkungan, budaya, kepercayaan maupun keyakinan, pengalaman hidup, perkembangan zaman, dan ide-ide. Sehingga menjadi spiritualis itu berarti telah mempunyai ikatan yang lebih kepada hal-hal yang bersifat kejiwaan ataupun keluhuran dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan material. Oleh sebab itu, spiritual atau yang dalam tradisi Jawa bisa disepadankan dengan istilah olah kebatinan. Itu adalah kebangkitan dan pencerahan diri dalam upaya mencapai makna hakiki dari kehidupan. Di dalam spiritual terdapat hubungan yang erat dengan Yang Maha Kuasa dan Pencipta, karena spiritual adalah bagian esensial dari keseluruhan napas dan hidup seseorang, sehingga menjadi jalan untuk bisa mengenali diri sendiri dan juga dirinya. Dan spiritual itu pun memiliki kebenaran yang abadi dan berhubungan langsung dengan tujuan hidup manusia. Inilah yang menjadi kekuatan besar bagi seseorang jika ia mau mengasahnya secara rutin. Dalam spiritual bisa saja terdapat kepercayaan terhadap agama, namun yang lebih dititik beratkan di sini adalah pengalaman pribadi yang bisa didapatkan hanyalah setelah melakukan sebuah proses, bukan cuma sebatas katanya ataupun dogma belaka. Spiritual itu adalah bentuk ekspresi dari laku kehidupan seseorang yang dipersepsikan lebih tinggi, lebih kompleks, atau lebih terintegrasi dengan hal-hal yang adidaya di luar diri seseorang. Tidak hanya yang bersifat indrawi, tetapi juga yang ada di dalam bentuk metafisika ataupun di luar fisik atau di balik hal yang nyata dan supranatural di luar batas normal. Dan pengertian spiritual itu lebih sulit menjelaskannya ketimbang tentang religion, agama. Sebab bila dibandingkan dengan religion, spiritual itu lebih bersifat intim dan personal. Religion ataupun agama merupakan praktek hidup tertentu yang dihubungkan dengan sebuah kepercayaan, keyakinan yang telah dinyatakan oleh institut tertentu. Sementara spiritual bersifat universal, tanpa embel-embel nama dan bentuk kesadaran diri
dari individu tentang asal-usul, tujuan hidup, dan takdir. Agama adalah kebenaran mutlak dalam kehidupan yang bermanifestasi fisik, berwujud di atas dunia ini, sedangkan spiritual adalah cara untuk bisa menjalankan kebenaran mutlak tersebut. Agama pun memiliki kesaksian iman, perkumpulan ataupun komunitas, dan kode etik. Sementara spiritual cukup memberikan jawaban tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan. Jelas tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena setiap orang itu bisa mengikuti atau mengamalkan ajaran agama tertentu. Namun tidak berarti ia langsung memiliki spiritualitas. Orang-orang yang baru saja menganut agama yang sama, tetapi belum tentu mereka telah memiliki jalan dan tingkat spiritual yang sama. Butuh pengalaman, penghayatan, dan pengalaman yang lebih dari sekedar seremonial ritual belaka. Untuk itu, kedua hal tersebut, agama dan spiritual, harus dimiliki oleh seorang pribadi demi keseimbangan hidupnya. Tidak ada satu keduanya itu, maka akan menyebabkan kejatuhan, dan siapapun yang berada dalam kejatuhan akan sulit untuk bangkit, bahkan bisa saja lumpuh total ataupun mati sebelum waktunya. Hal ini jelas sangat merugikan dan menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Sedangkan dalam upaya membangkitkan energi spiritual dalam dirinya, juga yang terdapat di atas langit dan bumi, seseorang harus bisa menjadikan hatinya murni seperti air yang bening. Karena itulah energi spiritual ini berbeda dengan kekuatan supranatural. Jika energi spiritual itu sifatnya positif, maka kekuatan supranatural bisa saja positif ataupun negatif. Dan bila energi spiritual itu adalah tanpa batas, maka kekuatan supranatural jelas ada batasannya. Sehingga utamakanlah untuk bisa meningkatkan kemampuan spiritual daripada supranatural.